Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Dan seperti biasa, aku mau share dulu kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah, itu dia tadi aku tuh ada beli telur ya teman-teman. Aku beli telur ayam itu belinya di warung, nggak beli di grosir telur ya. Jadi itu harganya satu butirnya itu 1.500. Jadi kalau di warung itu kan harganya tuh semua sama ya, nggak bervariasi, kecuali kalau kita itu belinya di grosir telur itu biasanya dijual harganya itu bervariasi dari yang kecil sampai yang besar. Dan lanjut lagi nih, aku lagi iris-iris bawang putih, bawang merah, dan juga iris-iris cabai kecil. Jadi ini aku mau buat sarapan telur dadar gitu ya teman-teman. Jadi kepengen tuh buat telur dadar dikasih bawang putih, bawang merah, dan dikasih cabai sedikit. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan tentunya supaya bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Nah, itu dia tadi udah selesai aku campur untuk bawang putih, bawang merah dengan telurnya. Terus aku kasih garam sedikit. Itu untuk wajannya juga udah panas. Jadi itu langsung aja aku goreng untuk telurnya. Dan jangan salfok sama kompor aku yang agak gosong itu ya teman-teman. Jadi di sekeliling tungku itu agak gosong karena kemarin itu kan aku ada buat cake gitu ya, buat bolu. Aku itu kan pakainya open tangkring dan itu tuh nggak sesuai, tatakannya tuh nggak sesuai dengan si tungku kompor aku ini. Jadinya dianya agak mereng dan akhirnya itu jadinya kecoklatan gosong gitu untuk sekitaran stiker kompor aku. Dan alhamdulillah tadi udah matang, aku juga udah sarapan, cuman gak aku video ini ya teman-teman. Dan lanjut lagi, jadi ini aku udah selesai nyuci, udah aku keringin juga. Jadi di sini mau langsung aku pindahin ke baskom ini ya. Jadi nanti mau aku letakin di sini tuh, nanti mau aku jemur. Cuman untuk jemur-jemurnya itu aku nggak videoin juga karena takut nanti teman-teman tuh pada bosen ya ngelihat aku yang jemur, ngelihat aku yang uprak-uprak dengan pakaian terus gitu ya teman-teman. Jadi biar nggak bosen, ini temenin aku dulu buat bersih-bersih kamar mandi. Jadi yang pertama sebelum aku bersihin kamar mandi yang di depan, aku mau bersihin dulu untuk area cuci piring ini. Jadi biasanya ini juga jadi kamar mandi ya. Di sini tuh kadang aku mandiin buat anak-anak aku gitu, jadi lebih luas ya. Karena untuk kamar mandi aku yang di bagian depan itu sangat tidak luas, itu agak sempit. Jadi kalau misalnya untuk mandiin dua orang anak itu agak susah, agak sempit. Makanya tuh aku kalau mandiin anak-anak aku itu selalu di sini. Nah, itu tadi untuk rak piringnya itu aku geser karena di sini mau aku gosok-gosok dulu untuk lantainya karena ini kan agak licin ya. Dan kalau nggak digeser-geser itu pasti bersihnya itu kurang maksimal gitu ya, agak susah juga buat ngebersihinnya. Nah, itu tadi aku juga geser untuk mesin cucinya. Jadi di bagian bawah mesin cuci ini juga aku gosok-gosok ya teman-teman. Jadi biasanya nih aku kalau untuk bersihin area bagian dapur ini, untuk bersihin kamar mandi depan dan area cuci piring ini tuh aku selalu terjadwal ya teman-teman, itu selalu seminggu sekali. Biasanya sih aku bersih-bersihinnya itu di hari Jumat, Sabtu atau Minggu, tapi lebih sering sih itu aku bersihinnya di hari Jumat. Nah, video ini aku juga ambil itu di hari Jumat gitu ya teman-teman. Dan lanjut ini aku bersihin untuk area tempat bak mandi aku. Jadi biasa di sini kan aku nyuci piring itu di bawah ya. Jadi ada sedikit kotor-kotoran gitu ya teman-teman. Jadi kalau nggak dibersihin itu bakalan mengumpul gitu, bakalan menebal gitu ya teman-teman. Itu pasti tikus bakalan suka, makanya itu harus rajin dibersihin. Nah, ini aku juga bersihin, aku gosok-gosok juga untuk bak kamar mandi aku. Jadi bak ini tuh aku pakai yang plastik gitu ya teman-teman. Jadi biar lebih gampang buat dibersihinnya. Dan udah selesai aku bersih-bersihinnya. Ini lanjut aku geser-geser ke tempatnya kembali ya untuk mesin cuci dan rak piring aku ini aku letakin ke tempatnya semula. Nah, setelah ini aku lanjut lagi, aku mau cuci-cuci sapu juga dan ya juga teman-teman. Cuci-cuci gayung itu ya teman-teman. Jadi biar nggak licin gitu. Karena kalau gayung itu kalau nggak dicuci-cuci itu kan nanti bakalan
licin gitu ya teman-teman. Nah ini aku lanjut aja, langsung aku cuci untuk mesin cucinya. Jadi tadi waktu nyuciin sapu dan gayung-gayung itu nggak aku videoin ya. Di sini langsung aja aku bersihin mesin cuci. Ini aku gosok-gosok. Jadi untuk gosok-gosok yang bagian sela-selanya itu aku gunain pakai gosok gigi gitu ya teman-teman. Jadi biar bersihnya itu sampai ke sela-selanya. Dan setelah selesai itu untuk area bagian belakang, lanjut aku ke kamar mandi yang bagian depan. Nah untuk video aku selama itu nggak pernah ya teman-teman, itu cuman sekali aku bersihin kamar mandi ini. Jadi inilah video kedua aku untuk ngebersihin kamar mandi ini ya teman-teman. Karena emang agak ribet juga buat video di kamar mandi ini kalau bersih-bersih kamar mandi ya. Karena kamar mandi itu aku mungil banget gitu. Jadi ukurannya itu kalau nggak salah 1,3 atau 1,2 gitu, nggak sampai 1,5 dikali 1,3 juga gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh ukurannya super duper sempit banget gitu, makanya agak susah buat nggak bersih-bersihinnya. Nah ini aku langsung siram. Jadi aku di sini bersihnya itu pakai ini aja ya teman-teman, pakai SOS pembersih lantai. Jadi karena kan aku di sini untuk bersihnya itu terjadwal, jadi untuk noda-nodanya itu nggak ada yang membandel yang susah dibersihin gitu ya. Jadi cukup pakai SOS ini aja tuh udah hilang. Jadi biar lebih wangi juga. Dan lanjut, jadi tadi aku udah selesai buat bersih-bersihin semuanya. Dan aku juga posisinya ini udah mandi ya, udah jemput kakak Nazli pulang sekolah. Dan ini aku mau sampulin dulu buku sekolahnya kakak Nazli. Jadi kata gurunya itu disuruh disampul pakai yang warna merah, kuning, dan hijau. Cuman di sini karena bukunya itu masih ada satu yang baru, jadi yang satu aja dulu yang aku sampul itu pakai yang warna kuning. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya, aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah bersedia berkenan buat nge-share video aku di tab komunitasnya, itu aku ucapin terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang udah setia nontonin video aku yang gak komen ataupun yang udah ngeberi komen-komen positifnya, itu aku juga ucapin terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang udah follow IG aku, itu juga aku ucapin terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan kalian itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum follow IG aku itu bisa follow IG aku ya, username-nya tuh Mami Nazli, atau kalau mau klik linknya itu ada di deskripsi box, itu bisa langsung diklik aja. Yang udah follow entah pasti bakalan aku follow back deh teman-teman. Nah itu dia aku lagi sampulin bukunya kakak Nazli ya teman-teman. Jadi di sini dia tuh nggak sabaran, maksud aku itu sampulnya besok aja ya, tunggu bukunya itu lengkap gitu. Cuman dia nggak sabaran, makanya nih ya udah deh aku sampul aja dulu yang satunya ini. Jadi posisinya ini kan aku ambil videonya di hari Jumat kemarin ya, dan Pak Sul itu belum pulang, jadi kita masih bertiga di rumah. Dan di sini tuh aku lagi mager banget buat masak ya teman-teman. Jadi rencananya nih kita mau makan pakai menu yang ekspres aja, goreng telur, ceplok telur gitu ya teman-teman. Ya pokoknya yang kepengennya aja ya. Kalau misalnya kepengennya beli ya beli, ntar apa yang mau dibeli gitu. Pokoknya ini lagi mager buat masak ya teman-teman. Makanya di sini aku lagi nggak masak. Dan lanjut, tadi aku udah selesai buat sampulin bukunya kakak Nazli. Karena kan di hari Jumat, jadi seperti biasa kalau setiap hari Jumat itu aku selalu potong-potongin kuku anak aku gitu ya. Jadi di sini tuh ada Ais lagi aku potongin kukunya, kuku yang bagian tangannya. Dan kalau untuk kakak Nazli itu paginya itu udah aku potongin ya, karena kan dia mau sekolah, karena udah panjang juga kukunya. Takutnya ntar diperiksa gurunya waktu lagi baris. Makanya tadi pagi tuh sebelum dia pergi sekolah itu udah aku potongin untuk kukunya kakak Nazli. Dan ini tinggal aku potongin untuk kukunya adik Ais ya teman-teman. Dan alhamdulillah itu dia tuh anteng gitu ya dipotongin, dianya enggak biasanya kan kadang ada anak-anak tuh kalau dipotongin tuh suka rewel gitu ya, nggak mau dipotong. Dan lanjut, tadi udah selesai potongin kukunya adik Ais. Ini lanjut aku juga mau potong kuku gitu ya teman-teman, sekalian aku juga potong kuku karena udah pada panjang gitu. Nah ini aku lagi kedatangan tamu, lagi dipanggil, sebenarnya bukan bertamu ya, itu lagi dipanggil karena ada tetangga aku yang lagi nganterin gitu ya, lagi ngasih nasi bungkus gitu. Alhamdulillah seperti yang aku bilang tadi tuh aku kan lagi nggak masak ya teman-teman, dan alhamdulillah malah kedatangan rezeki itu lagi di kasih bungkusan nasi gitu. Kalau bahasanya sih di sini itu punjungan gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang lagi
buat hajatan gitu, lagi pesta ada hajatan itu selalu dipunjung gitu ya untuk kerabat-kerabat dekatnya. Nah ini dia untuk bungkusannya itu isinya ada tauco pare pahit, terus itu juga ada mihun goreng, ada ayam semur ya teman-teman, itu kesukaannya anak-anak aku tuh ya, ayam semur. Dan terus juga ada nasi satu bungkus ini. Alhamdulillah banget, pas banget nih tuh aku lagi nggak masak ya teman-teman, kedatangan rezeki seperti ini. Nah lanjut lagi, jadi emang dari pagi tuh aku belum ada bersihin kamar ya. Jadi ini baru sempat buat bersihin kamar, sampai kita mau tidur siang lagi nih baru sempat bersihin kamar ya teman-teman. Dan ini aku turunin dulu semua bantal-bantalnya dan juga selimutnya. Aku rapiin dulu untuk spraynya. Lanjut aku langsung kebas-kebasin untuk tempat tidurnya ya teman-teman. Ya pokoknya seperti biasa lah ya, aku kalau bersihin tempat tidur itu seperti ini. Dan setelah aku kebas-kebasin tempat tidurnya, ini langsung aku lipat-lipat untuk selimutnya. Dan setelah itu baru aku letakin untuk bantal-bantalnya, tapi juga sebelum itu aku kebasin dulu. Oke, terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Wassalamualaikum.